Pernahkah Anda mencoba tempe semangit atau tempe yang hampir busuk? Mendengar pertanyaan ini mungkin Anda sedikit mengernyitkan alis. Ya, meski terdengar aneh, namun rupanya olahan dari tempe semangit yang menjadi ciri khas kuliner Jawa Tengah dan Jawa Timur ini bisa diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Penasaran dengan menu olahannya? Saya pun mencoba sambal tumpang. Salah satu menu olahan tempe yang hampir busuk di rumah makan Sumber Asli kawasan Jakarta Selatan. Sesuai namanya disebut tempe semangit karena memiliki aroma yang sengit. Untuk menghilangkan aromanya, pengolahannya pun harus benar-benar diperhatikan. Rofikoh Rohim, sang pemilik menjelaskan, pengolahannya dilakukan dengan merebus tempe bersama dengan daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas. Setelah itu, tempe baru diolah kembali dengan dicampur bersama bahan lainnya, termasuk rempah, santan, daging, tahu, hingga pete. Kasih nama sambal tumpang karena memang cara makannya ditumpangin nih, sayur ke urap dan juga nasi. Untuk rasa tempenya memang dia beda ya dibanding tempe yang masih matang, karena ini hampir busuk, tempenya jadi lebih lembek. Rasanya mungkin karena bumbu jadi lebih asin, gurih juga, tapi nggak ada bau sengitnya. Kita cobain lagi, lapar. Dengan tekstur dan rasanya, sambal tumpang ini ternyata punya banyak penggemar. Rofiko menyebut sambal tumpang ini memang jadi makanan favorit orang zaman dulu. Namun dia berharap menu ini juga bisa disukai generasi muda, apalagi dengan rasanya yang lebih enak. Kalau prinsip saya memasak sambal tumpang ini, kalau zaman sekarang ini, justru saya ingin menolong tukang sayur yang tempenya kalau jam 11 ke atas udah nggak laku, udah nggak ada yang mau beli. Kalau bisa sih ini berangkat dari sekarang ini tidak boleh ada makanan terbuang. Kemudian juga ternyata gizinya, kandungannya juga banyak, dan rasanya juga enak. Beralih ke menu kedua, kali ini saya mencoba lodeh tempe semangit di restoran Aromanis Jakarta Pusat. Cara pengolahannya agar tidak bau, masakan diolah dengan menggunakan belimbing wuluh dan juga pete. Bumbu-bumbu tersebut ditumis bersama, namun racikannya di sini tidak menggunakan santan seperti lodeh tempe semangit biasanya. Rasa kuahnya yang pedas, asam, dan segar berpadu dengan tempe bertekstur lembut, nikmat disantap dengan nasi hangat. Ya kebetulan saya memang suka tempe, jadi semua tempe dicoba-coba, terus pas di sini kok ada, cobain terus pas, rasanya juga pas gitu. Tempe semangit pada dasarnya adalah tempe yang difermentasi lebih lama dari tempe normal. Jika tempe biasa membutuhkan waktu fermentasi 1-2 hari, tempe semangit membutuhkan 3-4 hari fermentasi di suhu ruang. Walau dikatakan hampir busuk, ahli gizi Rita Ramayulis mengatakan tempe semangit aman dikonsumsi selagi tidak terjadi perubahan seperti berlendir, bau amoniak, atau tekstur kacang yang sudah tidak utuh. Dia tidak membuat keracunan, tidak membuat toksik, dia tetap jadi makanan bisa, tetapi kualitasnya sedikit lebih rendah karena yang ada justru yang non esensial, yang esensialnya sudah berkurang, non esensialnya naik. Kalau di awal esensialnya yang naik, non esensialnya rendah gitu. Dan penelitian mendukungnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita hanya bisa jelaskan terkait dengan perbedaan jenis atau komposisi asam amino penyusun protein yang memang sangat baik pada proses yang dihasilkan dari proses fermentasi tempe tersebut. Rita menambahkan agar kandungan asam amino dalam tempe semangit tidak rusak, hindari proses pengolahan dengan pemanasan suhu tinggi, seperti digoreng atau menggunakan minyak yang berulang. Sandra Insanasari, Egy Agung, Jakarta.